Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan melihat dan mereview bagaimana dengan penyaluran kredit perbankan. Karena kita lihat dunia usaha nampaknya sudah mulai mendominasi yang menyerap dari penyaluran kredit perbankan per Juni 2024. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kinerja penyaluran kredit perbankan hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 7.403,5 triliun rupiah. Sektor dunia usaha atau korporasi tercatat menjadi kontributor terbesar terhadap penyerapan kredit perbankan. Data analisis uang beredar Bank Indonesia mencatat kinerja penyaluran kredit perbankan hingga pertengahan tahun 2024 tumbuh sebesar 11,5% secara tahunan atau sebesar 7.403,5 triliun rupiah. Performa penyaluran kredit tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit dari korporasi sebesar 16,2% dan kredit perorangan sebesar 6,4%. Adapun berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit pada bulan Juni 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 10,9% menjadi 3.372,2 triliun rupiah. Kemudian kredit investasi tumbuh sebesar 13,9% sebesar 1.973,3 triliun rupiah. Serta kredit konsumsi tumbuh sebesar 10,4% menjadi 2.093 triliun rupiah. Sementara perkembangan kredit modal kerja bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan kredit investasi bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dan kredit konsumsi didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit multiguna. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jenuh. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, dunia usaha dominasi penyaluran kredit perbankan Juni 2024, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Mas Satrio Rama Widya Wicaksono. Beliau adalah Ketua BPC HIPMI Jakarta Timur. Selamat pagi, Mas Rama. Pagi mas. Apa kabar? Baik. Siap, terima kasih atas kehadirannya. Ini kita Sama-sama. akan sapa lagi nih, ada Pak Muhammad Amin Nurdin, Senior Fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja berbincang ya terkait dengan penyaluran kredit per Juni 2024. Mungkin Mas Rama bisa sedikit mereview ya terkait dengan kondisi dari dunia usaha begitu sampai dengan pertengahan tahun 2024 seperti apa pertumbuhannya, geliat bisnisnya begitu. Silakan. Ya, kalau dari sektor bisnis kita kan yang menjalani ya. Ya. Saya rasa setelah adanya pemilu kemarin, bisnisnya semakin confident ya dalam penjalanannya gitu kan. Ya mungkin ada sedikit externalities ya, maksudnya faktor eksternal yang sangat mempengaruhi bisnis kita. Tapi secara domestik setelah pemilu, menurut saya kegiatan bisnis itu kembali pulih. Oke. Dan sekarang mungkin kalau dilihat dari teman-teman HIPMI Jaya ya, dia lebih melakukan expansion sih sebenarnya di tahun ini. Karena kemarin kan semenjak COVID itu 3 tahun, Ya. ya kan. Nah ternyata setelah COVID tuh banyak sekali dinamika juga di dunia ini kan. Sampai di ujung kemarin kita lihat pemilu 2024 di Indonesia, dan setelah itu saya lihat pengusaha jauh lebih confidence dan sekarang mengerucut untuk expansion menurut saya sih. Oke, lebih pada ekspansi akan dilakukan. Nah, kalau bicara mengenai tantangan yang saat ini juga masih dihadapi dunia usaha, ini lebih kepada faktor global kah atau domestik atau keduanya kombinasi? Kalau menurut saya sih kalau secara ekonomi konsumsi naik, Oke. investasi juga naik ya. Oke. I think it's no problem. Tapi mungkin sekarang lebih ke faktor globalnya sih. Saya rasa ekonomi di Indonesia ini secara domestik sudah sangat kuat. Ya. Dari kita juga mungkin infrastrukturnya yang kurang apa segala macam. Cuman overall domestiknya sangat kuat saya lihat ya. Oke. Dan tantangannya lebih ke global sih. Oke, dari global. Nah, kita akan review terkait dengan kinerja ekonomi, kemudian pertumbuhan. Karena kita bicara terkait dengan penyaluran kredit ya. Kita akan coba ini tanya ke Pak Amin. Pak Amin, bagaimana review Anda nih? Tadi pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik pasca COVID, 5% masih bertahan terus begitu. Nah, Anda melihat sektor perbankannya sendiri bagaimana sampai dengan pertengahan tahun ini?
Baik, terima kasih Mas Ya. Pras. Salam kenal Mas Satrio. Jadi kalau secara umum, kalau kita ditanya terkait dengan kondisi perbankan Indonesia, Mas Pras ya, masih cukup baik, resilient dan tumbuh secara baik ya. Terlihat dari beberapa indikator seperti ROA di angka 2,5%, Oke. NIM 4,5%, CAR juga masih di sekitar 25%. Ya. Kemudian untuk fungsi intermediari, kredit juga masih tumbuh positif ya, di angka double digit, terutama di dua sektor yaitu kredit investasi secara persentase tumbuh tertinggi. Kemudian tapi secara nominatif memang kredit modal kerja masih mendominasi. Nah, dari sisi risiko NPL juga masih terjaga di bawah 3%, kecuali untuk sektor UMKM. Ya. Memang sedikit agak naik ya untuk UMKM. Nah, namun demikian karena perbankan sudah siap ya, artinya sudah membentuk CKPN yang cukup untuk sektor UMKM ini Ya. dan rata-rata masih di atas 100%, sehingga relatif kondisinya masih aman untuk review kondisi kinerja perbankan sampai dengan semester 1 tahun 2024 ini, Mas Pras. Demikian Mas Pras. Bank Indonesia juga mencatat penyaluran kredit perbankan sampai dengan Juni 7.403,5 triliun, tumbuh double digit 11,5%. Nah, apakah ini sesuai juga dengan target pemerintah, konsensus dari ekonom misalnya begitu? Ya, baik Mas Pras, kalau pertumbuhan yang saat ini double digit di tengah kondisi mungkin sedikit berbeda kalau apa yang disampaikan oleh Mas Satrio di dunia usaha gitu ya, karena meskipun ada sedikit perlambatan yang moderat ya, baik dari sisi ekonomi maupun pertumbuhan daya beli masyarakat, meskipun Oke. angkanya moderat ya, Hmm. namun kredit yang tumbuh saat ini kita anggap masih baik, sangat baik dan memberikan sumbangan yang cukup baik juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya Oke. kalau ditanya tentang harapan regulator, pemerintah, serta beberapa pengamat, pendapat ini masih sejalan lah. Artinya masih oke Mas pertumbuhan saat ini kreditnya. Oke. Nah, apakah pertumbuhan kredit ini, penyaluran kredit juga terkorelasi dengan pertumbuhan kinerja dunia usaha? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Amin. Dan juga Mas Rama, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan penyaluran kredit ini berdasarkan golongan debiturnya per Mei sampai dengan Juni 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan tadi dari beberapa sektor yang menyerap begitu ya penyaluran kredit perbankan, ada dari korporasi ini juga mencapai sekitar 3.957,3 triliun per Juni. Kemudian dari sisi perorangan juga ada pertumbuhan sekitar 6,4%, tapi korporasinya ini yang lumayan ya, naiknya double digit juga. Kemudian sektor konsumsi juga ada penurunan, tapi kita lihat lainnya juga ini justru lebih kecil. Berarti sesuai dengan yang sudah disampaikan Mas Rama, HIPMI begitu terkait dengan bahwa ekspansi nampaknya yang juga tengah dilakukan oleh dunia usaha saat ini. Dan selanjutnya kita lihat kredit berdasarkan penggunaan. Mei Juni 2024. Ini ada untuk kredit modal kerja, kemudian ada kredit investasi dan juga kredit konsumsi. Nah, rata-rata ini juga mengalami kenaikan untuk kredit modal kerjanya 3.307,2 triliun rupiah. Kemudian kredit investasi juga mengalami kenaikan semakin tinggi, semakin baik kalau kita lihat untuk modal kerjanya. Baik, kita akan bahas dengan narasumber kita kali ini. Ada Mas Satrio Rama Widyo Wicaksono, Ketua BPC HIPMI Jakarta Timur, dan juga Pak Amin Nurdin, Senior Fakulti LPPI. Baik, nah Mas Rama, kalau berdasarkan data tadi yang sudah Anda sampaikan nampaknya terkorelasi. Lantas bagaimana kalau bisa Anda jelaskan bahwa penyaluran kredit yang tumbuh double digit ini benar-benar berhubungan langsung dengan geliat dunia usaha saat ini? Iya betul. Bisa dilihat kan dari kredit modal kerja tadi kan, dan mostly penyerapannya dari korporasi ya. Oke. Itu sebenarnya sign kuat memang kalau secara corporate ya. Kan kalau kredit itu kan ada wholesale, ada consumer, sama satu lagi kan ini ya yang SME ya. Oke. Nah, jadi kan kalau saya lihat wholesale-nya ini which is korporasi itu naik. Oke. SME-nya menurun gitu kan. Ya. Kurang lebih melambat gitu. Nah, itu bisa dilihat berarti kalau wholesale-nya itu naik, berarti memang secara besar, garis besar itu korporasi besar itu melakukan adanya penambahan modal Oke. untuk expansion sih. Jadi balik lagi ke expansion. Jadi
memang sekarang apa namanya gerakannya itu, Ya. gerakan ekonomi dan gerakan bisnis itu selaras sebenarnya dari angka tersebut Oke. dan apa yang kita lakukan ke depannya. Kayak contohnya mungkin banyak teman-teman HIPMI yang dari pertambangan ya. Ya. Ya mereka banyak sekali ekspansi, ada yang pembuatan smelter besar, Oke. ya kan. Mereka lebih confidence tuh ngelihat, oh terpilih presiden sekarang kebijakannya tidak banyak berubah gitu Oke. loh. Jadi mereka lebih confidence buat ngambil kredit apa segala macam gitu-gitu sih Mas. Jadi ya, dan saya rasa dari situ harus dibarengi dengan adanya tingkat konsumsinya juga tinggi ya. Jadi nggak cuman hanya si itu dia. pengusahanya itu sendiri yang Ya. buat beberapa cabang segala Betul. macam, tapi bagaimana caranya pemerintah sendiri itu untuk menggairahkan konsumsi domestik itu sendiri gitu loh. Ini menarik. Pak Amin, apa yang bisa kita review kalau data tadi yang sudah disampaikan begitu dari sisi korporasi, kemudian tadi kredit untuk yang modal kerja juga bertambah, tapi harapan dari pelaku usaha juga ada upaya untuk bisa meningkatkan daya beli lah berarti ya, kemampuan konsumsi di masyarakat ini Pak Amin. Iya, Mas Pras, saya sependapat ya dengan yang disampaikan oleh Mas Rama. Jadi Ya. memang ada korelasi yang positif kalau kita bicara pertumbuhan kredit, apalagi yang tumbuh dominan ini kan kredit investasi dan kredit modal kerja ya. Ini pasti menunjang dunia usaha karena memang sekarang ini yang tumbuh pesat memang di sektor korporasi, Mas Pras. Oke. Demikian ya. Kalau terkait dengan serapannya karena memang daya belinya masih moderat, mungkin itu yang perlu ditingkatkan supaya ekspansi yang dilakukan oleh dunia usaha ini jadi selaras. Begitu Mas. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi sektor, ini sektor-sektor apa saja yang memang menyerap penyaluran kredit perbankan terbesar sampai saat ini nih kalau dari kacamata LPPI? Ya, kalau secara sektor apa saja yang tumbuh ya, kalau kita lihat kontribusi terbesar tuh masih di manufaktur dan pengolahan Mas ya. Kemudian ini saya bicaranya di kredit investasi dan modal kerja Mas ya. Jadi kalau Oke. kemudian yang lain ada di pertanian, kehutanan dan perikanan, wholesale juga meningkat. Ini secara nominatif tertinggi nomor 1, 2, 3 tertinggi ya. Oke. Tapi kalau secara persentase ini bicara year on year itu Ya. terbesar adalah di pengadaan listrik dan air, kemudian transportasi dan pergudangan. Itu sih berdasarkan data. Oke. Nah, kalau misalnya dengan data-data yang sudah disampaikan, pelaku usaha apa yang ingin diharapkan lebih tinggi lagi begitu bahwa penyerapan kredit tadi bisa segera tereksekusi di lapangan gitu, dalam artian memang ini dia ada mesin penggeraknya, kemudian ada juga nih market yang sudah tercipta dan semakin luas. Betul. Harapan dari pengusaha sih mungkin lebih pertajam infrastruktur sih secara keuangan ya. Betul, oke. Lalu bagaimana pemerintah itu, ini kan kita ngomongin sektor real ya. Ya. Kita mungkin bisa ngomongin sektor pasar keuangan juga gitu loh. Oke. Saya ada saran buat pemerintah untuk tetap berinovasi di sektor keuangan, pasar keuangan juga, di mana investor asing atau investor domestik ini keduanya itu bisa tertarik masuk ke pasar keuangan. Karena pasar keuangan itu sendiri putarannya juga sangat besar loh. Oke. Iya, jadi kan sekarang kan dolar menguat lah ya. Ya. Kan berarti kan investor asing lebih tertarik di luar gitu kan investasinya. Bagaimana cara narik mereka gitu loh, dan bagaimana cara si pengusaha muda ini juga, sekarang pengusaha muda sangat tertarik dengan pasar keuangan juga gitu loh. Oke. Jadi mungkin kedepannya inovasi-inovasi di pasar keuangan, instrumen-instrumen itu nggak cuma sedikit ya. Jangan cuma satu ini aja, dua ini, tapi lebih inovasi lah di situ. Jadi bisa narik dua nih, investor asing dan investor lokal juga. Dan untuk mungkin juga secara kredit mungkin saya lihat juga sektor pertambangan juga sangat kuat juga sih Mas. Oke. Nggak hanya manufaktur. Dan ini perlindungan dari pemerintah itu juga cukup signifikan loh buat kita. Jadi bagaimana kita menjadi prioritas untuk ekspor. Oke. Itu juga. Dan perlindungan teman-teman yang bisnisnya juga impor gitu. Karena kan dolar sangat kuat, kayak bisnis tekstil itu kan mostly produknya itu impor Mas gitu. Dan yang paling penting nih, ini yang paling penting nih menurut saya, bagaimana pemerintah men-shifting mindset pengusaha-pengusaha ini dari UMKM menjadi IKM, industri kecil menengah. Iya. Sebenarnya sangat menarik karena hilirisasi sebenarnya. Tapi kan sektornya udah sangat mikro ya. Oke. Kalau kita ngomongin secara makro, hilirisasi kan nikel, dari nikel ke belakang turun. Nah ini kan sebenarnya as simple as tadinya mungkin pedagang telur yang tadinya pensortiran telur itu menggunakan tangan, ini menggunakan mesin. Jadi kuantitasnya tinggi. Jadi mungkin kredit-kredit machinery ya yang sifatnya
menambah kuantitas teman-teman UMKM ini jadi industri kecil. Tapi industri loh Mas. Kita ngomong unit kecil tadinya kan. Oke. Nanti sekarang kita ngomong industri. Kalau ini diperbanyak saya rasa dan pemerintah ngasih relaksasi lah. Ini kasih pinjaman untuk teman-teman UMKM yang mau beli mesin. Ah, itu dia. Nah, bicara mengenai penyaluran kredit, saya ingin tahu juga seberapa mudah sih sekarang kalau yang bisa didapatkan, karena kan untuk melakukan ekspansi bisnis dibutuhkan pendanaan. Pendanaan pun kita bisa mendapatkannya tadi lewat perbankan. Seberapa mudah, persyaratannya juga seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan bagaimana pola penyaluran, akses stabilitas juga dan persyaratan nih, terutama untuk pengajuan kredit perbankan terhadap pelaku usaha. Nah Mas Rama mungkin bisa menjelaskan selama ini, tentu kan sudah sering nih berhubungan dengan pihak perbankan. Nah bagaimana realnya gitu? Realnya sih kalau dari teman-teman HIPMI ya, itu karena HIPMI itu kan platform pengusaha-pengusaha ini ngumpul lah ya. Jadi jaringannya tuh kuat banget Mas. Jadi untuk akses ke perbankan memang jauh lebih mudah mungkin dibanding teman-teman yang pengusaha yang sendirian Yang gitu. perorangan. Ya, gitu kan karena ngumpul bareng kita ke sana. Tapi in some way perbankan menurut saya juga sekarang akan dolar menguat ya. Fed rate sekarang juga kan masih lumayan tinggi gitu kan. Jadi memang sektor perbankan mungkin buat teman-teman menjadi option yang oke aja gitu sebenarnya untuk kita ini. Cuman untuk segi requirement segala macam mungkin kalau buat teman-teman yang bisnisnya menengah ya dan besar itu mungkin oke, nggak apa-apa sebenarnya requirement. Cuman untuk teman-teman UMKM nih yang mungkin itu dia. secara administrasi kadang-kadang suka kurang. Dan menurut saya juga tadi kan ada diskusi menarik ya. Menurut saya yang dari COVID sampai sekarang teman-teman UMKM ini harus cepat sih recovery-nya. Harus lebih cepat lagi recovery-nya agar secara domestik ekonominya. Dan sebenarnya gini juga sih Mas, kalau kita ngomongin perbankan, sekarang ini banyak option lain selain perbankan. Untuk pendanaan? Iya kan, karena kalau perbankan ini kan sangat rentan sama global ya. Iya. Suku bunga tuh kan ikutin kan, tapi kalau misalnya kita sekarang ada option lain loh. Ada fintech, ada peer-to-peer lending, betul. ada angel investor, ada venture capital, ada private equity, ada IPO gitu loh. Sekarang makin mudah gitu kan. Jadi sebenarnya option pendanaan dan perbankan juga sangat banyak. Gitu. Itu dia, dengan banyaknya pilihan. Nah dari LPPI sendiri melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan perbankan selama ini memang sudah sesuai dengan SOP-nya begitu, atau perlu ada relaksasi sih di sana sehingga tadi untuk pengembangan usaha bahkan UMKM pun yang tadi memang ini kan bankable-nya kadang-kadang juga masih menjadi kendala begitu. Dan ini bagaimana LPPI menilai ini? Iya, terima kasih Mas Pras. Sebenarnya kalau secara umum kita bicara sektor perbankan saat ini, untuk pelayanan yang diberikan sudah jauh lebih baik. Dalam hal kemudahan akses terhadap semua layanan perbankan, termasuk kredit juga ini didukung dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan ya. Itu sangat membantu masyarakat untuk kemudahan akses. Karena kan saat ini yang dibutuhkan memang kemudahan akses ya kan, layanan yang prima dan kemudian kecepatan proses, dan tentu ini pasti akan mendukung para pelaku usaha di Indonesia. Kalau terkait dengan tingkat suku bunga ini kemudian lain. Kalau secara umum kita tahu kondisi the Fed atau apapun ya, kita sekarang ini kan di era higher for longer ya. Kalau kita bicara secara umum, toh di periode-periode ini belum ada kenaikan signifikan kalau kita bicara dari tingkat suku bunga saat ini yang beredar di masyarakat. Demikian Mas Pras. Ya, tapi untuk level suku bunga acuan lah, BI rate, menurut Anda 6,25% saat ini masih cukup nyaman tidak sih? Kalau menurut saya dengan kondisi saat ini masih cukup oke Mas ya, nyaman untuk para pelaku usaha. Karena pada kenyataannya tadi saya sudah sampaikan belum naik secara signifikan. Oke. Nah, Mas Rama, dari 6,25% suku bunga acuan saat ini, bagaimana dengan suku bunga pinjaman akhirnya? Anda melihat ini cukup ya bisa diterima begitu oleh pelaku usaha? Ya kalau dari si pengusaha mau nggak mau harus diterima Mas ya. The show must go on ya. The show must go on. Cuman ya kalau misalnya mungkin ada ya tadi sih stimulus ekonomi ya buat kita lebih dalam lagi, saya rasa kan nggak masalah ya. Semakin banyak bantuan kan semakin ekonomi pun bergerak gitu ya. Nah kalau bicara mengenai
insentif ataupun stimulus yang Anda harapkan dari pelaku usaha tuh lebih senang yang moneter atau yang fiskal? Moneter atau fiskal? Kalau kita lihat begitu, apakah suku bunganya atau mungkin lebih Peran kepada pajak ya. Aduh, kalau pengusaha banyak maunya mas. Oh, gitu. Kemungkinan kedua-duanya jawabannya. Oh gitu. Cuman secara objektif mungkin lebih ke fiskal kali ya. Fiskal ya, lebih menarik begitu ya. Nah, tadi disampaikan juga nih Pak Amin, ada beberapa alternatif pendanaan, ada IPO, bagaimana peer-to-peer lending begitu bisa dimanfaatkan juga oleh pelaku usaha. Anda melihat bagaimana, apakah ini menjadi suatu menambah persaingan begitu di industri keuangan kita kah, atau bagaimana untuk penyaluran kredit ataupun pinjaman? Sebenarnya kalau saya lebih melihatnya ini kan zamannya sudah zaman kolaborasi Mas Prasen. Jadi mestinya nggak ada isu pilihan-pilihan alternatif itu membuka peluang yang cukup lebar ya kepada pelaku usaha, dan sifatnya ini kan kita sekarang tidak hanya fokus kepada perbankan tapi melihat industri keuangan secara keseluruhan. Jadi ini pasti akan menunjang. Memang kemudian untuk sektor tertentu terutama UMKM itu benar memang harus ada bantuan dari pemerintah ya dalam bentuk apapun, insentif gitu. Kalau kita bicara mengenai suku bunga kan secara pendekatan konsumer memang ada dua macam kategori ya, ada yang price sensitif, ada yang tidak price sensitif. Nah ini tergantung, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan pasti HIPMI melakukan sosialisasi dan edukasi lah terkait dengan hal ini secara umum kepada pelaku usaha. Oke. Demikian Mas. Nah kalau plafon gimana nih Mas Rama menurut Anda begitu, dari sisi pinjaman yang diberikan, apakah juga ada fleksibilitas di sana sesuai dengan keinginan rencana bisnis dari satu perusahaan misalnya? Kalau plafon sih sebenarnya kan balik lagi ke performance perusahaan juga sih mas. Kalau plafon ya, dan saya rasa juga dari perbankan Indonesia juga udah saklek ya, dan saya rasa itu juga formula yang dipakai memang sudah melalui beberapa krisis gitu loh ya. Krisis 98 segala macam. Dari segi plafon sih balik lagi ke si perusahaannya lah kalau itu. Itu udah oke sih. Optimisme Anda jadi bagaimana ke depan terkait dengan dunia usaha, dengan kemudahan-kemudahan yang Anda katakan dan sudah rasakan lah ya dari sisi ya kita saat pengajuan kredit dan lain-lain. Betul, kalau dari sisi pengusaha sebenarnya harapannya itu secara infrastruktur bisnis segala macam ya. Yang menunjang kami untuk berwirausaha itu ya itu tolong diperhatikan lebih dalam sih sebenarnya. Dan kedua tadi pasar keuangan saya udah sampaikan, dan ini sih lebih ke fokus pada kemandirian ekonomi sih sebenarnya. Kemandirian ekonomi. Ekonomi. Jadi jangan semuanya pemerintah itu dimudahkan dengan impor gitu loh. Jadi bahan baku yang sifatnya pengusaha-pengusaha ini produksi. Itu mungkin tolong dibantu secara infrastruktur agar kebanyakan bahan baku kami ini dari lokal produknya, jangan impor gitu. Berarti proteksi ya terkait dengan karena bahan baku utama juga untuk produksi. Karena kedepannya saya lihat seluruh dunia lah gitu. Ini lebih ke kemandirian secara ekonomi sih. Kalau bisa dari kita deh gitu. Dan sekarang juga kan teman-teman dari pengusaha muda makin variatif loh produknya. Itu dia. Inovasinya juga inovasi juga makin banyak dan lebih terbuka kan. Dengan globalisasi ini kan option perbankan aja banyak sekarang. Dulu kan susah gitu. Sekarang as simple as mesen es teh gitu. Cupnya bisa dari Indonesia. Sugarnya bisa dari Indonesia gitu kan. Maksudnya kalau semua itu terus dibangun kombinasi dan kolaborasi, dan saya rasa HIPMI platform yang cukup platform vehicle yang cukup kuat untuk ngebuat kolaborasi itu terjadi gitu. Tadi bener kata Bapak, kalau misalnya sekarang tuh emang zaman kolaborasi gitu. Harus kolaborasi ke depan. Itu dia, kolaborasi berarti kunci utama nih untuk bisa meningkatkan lagi dunia usaha di dalam negeri. Kemudian tadi bahwa penyaluran kredit perbankan benar-benar pada sektor yang tepat, dalam artian produktif begitu ya. Baik Pak Amin, terima kasih banyak ini atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Mas Rama, terima kasih juga atas kehadiran dan insight yang sudah diberikan juga kepada pemirsa IDX Channel.